Biar cepet seru di sini, nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1122. Ya, kita sudah masuk nih ke bulan-bulan Juli Agustus yang biasanya bakal ada berita buruk yang akan kita bahas juga di bagian akhir dari video ini. Tapi sekarang oke lah, kita masuk ke isi spoiler dulu ya. Pastikan sebelum baca judul dan komen doang, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Klik juga tombol subscribe-nya biar makin semangat nih kontennya para majikanku sekalian. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke nih, setelah libur 1 minggu, kita mendapatkan lanjutan dari apa yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, sebagai pengingat dikit, chapter lalu ditutup dengan Vegapunk yang berkata kalau orang yang akan menentukan nasib dunia One Piece ke depannya hanyalah mereka-mereka yang nantinya menemukan One Piece. Ya, dengan satu panel luar biasa nih yang udah tunjukkan kepada kita dan adanya satu karakter misterius juga. Lalu ada apa sih di chapter 1122 ini? Ya, dimana dari spoiler kali ini dikatakan kalau chapter ini Oda menggambar Smoker nih sebagai tribute-nya kepada penulis dari author lain, yaitu My Hero Academia, karena chapter terakhirnya yang akan rilis di minggu ini. Yang siapa nih yang kalian juga baca My Hero Academia? Ya, biasa gitu kan ya, author akan memberikan tribute-nya ke sesama author lain, terutama untuk chapter terakhirnya. Ya, sama persis lah ketika Naruto dulu juga kan One Piece melakukan hal yang sama. Yang kebayang nggak misalkan nanti One Piece tamat, tribute-nya bakal kayak gimana nih dari para author lain. Nah, untuk chapter sendiri dimulai dengan Emmet yang dikatakan melawan semua Gorosei, yang ini definisi semua Gorosei, yang berarti pasca Nusjiro terkena ledakan dari Atlas, dia pun akhirnya join bersama Gorosei lain dan melawan satu robot usang tersebut, dimana jurus pamungkas yang sebelumnya akan Emmet gunakan karena perintah terakhir Joy Boy di masa lalu yang perlu digunakan saat waktunya sudah tepat, yang menurutnya adalah sekarang waktu tepat yang diinginkan tersebut. Dan ternyata serangan itu adalah serangan haki luar biasa, yang definisi ini haki yang sangat-sangat gila sekali, yang ternyata Joy Boy segel ke dalam Emmet di masa lalu, yang bukankah ini sangat menarik sekali. Ya, lagi-lagi karena ini masih spoiler, kita nggak tahu bentukannya seperti apa, tetapi dari deskripsinya apakah semacam membuka kekai seperti di Naruto, di mana terdapat kekuatan di dalamnya, dan ketika bariernya dilepas dan boom, kekuatannya akan terhempas begitu saja. Atau mungkin bisa saja ini semacam impact dial dari Pulau Langit, di mana serangan haki Joy Boy dia simpan dengan sangat kuat ke impact dial tersebut, sampai akhirnya di sini Emmet mengeluarkan serangannya dan boom, lagi-lagi inilah haki luar biasa yang bahkan bisa menghempaskan ke semua Gorosei. Gimana dengan eksekusi dari serangan ini? Emmet membiarkan The Next Joy Boy untuk berhasil kabur. Yang jangan lupa ya, Emmet dari awal udah merasa kalau Luffy berbeda dengan Joy Boy yang dia kenal di masa lalu. Dimana dampak dari serangan tersebut adalah ke semua Gorosei kembali ke ruangan mereka di Mary Joyce. Yang oke nih, sejujurnya ini sangat mencurigakan. Yang apakah serangan kuat tersebut menghancurkan tubuh Gorosei sampai akhirnya mereka terbangun kembali ke tempat awalnya, yaitu di Mary Joyce. Karena dikatakan hanya Saturn lah yang tetap berada di Egghead, yang bukankah memang dari awal dia pula lah yang mensummon keempat Gorosei lainnya dan sisanya kembali ke lokasi awal. Yang apakah juga berarti Saturn pasca dihajar oleh Luffy Bone yang jatuh ke laut, dia masih hidup juga. Jadi apakah lagi-lagi nih pertanyaan kita semua, apakah Saturn memakan buah iblis atau dia iblis ini sendiri yang bisa masuk ke dalam laut? Yang jelas sih ala order banget lah ya, dimana chapter baru bukan mengungkap misteri lama, kita malah menambah misteri baru, yang aduh kebiasaan banget Oda nih. Yang berarti apakah Gorosei yang selama ini ada di Egghead hanyalah ilusi semata karena semuanya pada akhirnya kembali ke Mary Joyce? Tapi kalau dibilang ilusi harusnya nggak mungkin juga ya, karena dampak serangannya sangat nyata dan gila sekali. Tapi baik lagi ya, ini misteri yang harusnya akan Oda jelaskan tapi tidak tahu kapan. Dan di chapter ini pula pada akhirnya dikatakan kalau Luffy dan seluruh krunya berhasil meninggalkan
Egghead. Yang lagi-lagi kita masih nggak tahu ya bentukannya seperti apa, karena ini masih spoiler yang awal banget yang wah ini dikit banget untuk penjelasannya. Dan dikatakan juga di akhir dari chapter ini kalau kita diperlihatkan sedikit wujud dari Joy Boy. Walau masih slow ya, tetapi detailnya dikatakan sekarang jauh lebih jelas yang wadah banget nih. Seperti apakah sosok dari Joy Boy ini? Yang sejujurnya saya sendiri nggak mau banget sih kalau bentukannya mirip kayak Luffy, karena pasti ntar teori reinkarnasi ala-ala Indra Ashura dari Naruto bakal muncul lagi yang sejujurnya sangat cringe banget. Yang udahlah biarin Luffy mah Luffy, Joy Boy mah Joy Boy, yang udahlah beda doang. Tetapi mereka hanya mewariskan hasrat yang ada doang. Yang bahkan bukankah karakter Luffy saja di serial One Piece sangat tidak peduli dengan sejarah-sejarah seperti itu. Nah jadi apakah dengan ini resmi arc Egghead sudah berakhir? Dan apakah benar juga seperti prediksi kita yang bilang nih, ya kalau sekitaran September sampai November kita akan masuk ke arc Elbaf, yang juga bukankah sudah ada beri petunjuk di Jump Fest tahun lalu kalau pulau selanjutnya adalah pulau itu. Ya memang sih masih ada 1-3 bulan ya sebelum masuk ke Elbaf, karena dengan One Piece yang akan beberapa kali libur seharusnya akan cukup wajar juga sampainya di bulan-bulan tersebut, karena lagi-lagi dikatakan kalau minggu depan kita libur guys. Ya tapi bukan dari Odanya, karena sekarang dari pihak majalahnya atau Weekly Shonen Jump yang seperti tadi saya bilang di awal chapter ini rilis di tanggal 3 Agustus. Ya bukankah awal-awal Agustus hari besar juga di Jepang sana, yang gak jauh lah kayak kemerdekaan kita di Indonesia, tetapi bukankah di Jepang sebagai peringatan dari bom atom. Dan biasa juga beres satu arc kita pasti akan diperlihatkan keadaan dulu di dunia luar seperti apa. Nah karena arc ini cukup spesial dimana memberikan link ke semua dunia luar dengan siaran Vegapunk, yang saya rasa dampaknya bakal jauh lebih masif dibandingkan dengan arc-arc yang lain, terutama dengan pengincaran One Piece dan juga Void Century, yang berarti arc Egghead ini berakhir dengan 60 chapteran dari 1061 sampai 1122. Yang sempat kepikiran nih beres arc Egghead mau ngonten Devil Nominya dengan face reveal nih, yang aduh kira-kira gimana nih para player eksekusi? Jangan coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Buat kalian yang merasa terhibur bisa bantu subscribe juga, atau mau traktir Mimin kopi juga bisa banget nih dengan klik link di deskripsi video. Atau buat kalian juga yang mau tahu tentang siapakah sosok siluet yang kita lihat di akhir chapter lalu, itu pun sudah saya bahas dengan sangat lengkap di video ini dan bisa kalian tonton ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.